ini bukanlah gambar Yesus Kristus. Salah seorang murid Yesus bernama Yudas mengkhianatinya. Semua muridnya melarikan diri. All the knowledge is from hearsay. People talking. Because Mark chapter 14 Dan pastinya salah seorang saksi kematian Yesus tidak memerlukan kesaksian dari manusia biasa untuk menyatakan siapa dirinya. Perhatikan keterangan yang didapatkan dalam website resmi corpus.quran. Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Explanation from the Quran. Why would you not submit to the Quran? What's wrong? It is in the Quran. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ada pertanyaan yang datang kepada kami dalam bentuk pernyataan yang bunyinya seperti berikut. Bukti Yesus tidak disalib. Lukas 24 ayat 39 dan 40. Baca ayat di atas. Yesus menunjukkan tangan dan kakinya tidak ada bekas paku, sebagaimana orang disalib. Dan ini Yesus membuktikan dirinya sendiri bahwa dia tidak disalib. Jadi, gambar atau patung Yesus yang disalib dengan kepala terkulai dan berdarah-darah, serta cuma pakai celana dalam itu sangat berlebihan. Sedang Yesus sendiri mengaku dengan menunjukkan tangan dan kakinya tidak ada bekas paku sebagaimana orang yang disalib. Kamu dapat gambar Yesus disalib itu dari siapa? Sedangkan para murid dan pengikut Yesus sendiri lari dan sembunyi. Jadi, tidak ada saksi mata dari murid maupun pengikut Yesus satu orang pun. Yesus disalib itu cuma dugaan dari para murid dan pengikut Yesus saja. Yohanes 20 ayat 24-29, kesimpulan dari ayat tersebut, tidak ada Yesus menyebutkan ada bekas paku di tangan dan kakinya serta bekas tombak di perutnya. Semua murid dan pengikut Yesus menyingkir ketika Yesus rencana mau disalib. Jadi, mereka semua hanya menduga-duga bahwa Yesus disalib. Thomas di Yohanes 20 ayat 28 merasa terkejut dan mengucapkan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ucapan Thomas tersebut bukan ditujukan kepada Yesus, tapi kepada Tuhan dan Allah. Thomas terkejut dan keheranan karena nggak ada bekas paku di tangan, kaki, dan tombak di perut Yesus. Jadi, mereka terkejut karena dugaan mereka Yesus 100% disalib. Dan akhirnya, karena tidak ada bukti bekas disalib, Thomas mengucapkan, "Ya Tuhanku dan ya Allahku," dan bukan panggil Yesus. Baca tuh Yohanes 7 ayat 34. Yesus berkata kepada para penangkapnya, "Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Perkataan Yesus di ayat tersebut bukan perkataan orang sembarangan, tapi yang orang Kristen anggap sebagai firman Tuhan. Masakan firman Tuhan bohong? Baiklah, kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah 1. Gambar atau patung Yesus yang disalib dengan kepala terkulai dan berdarah-darah serta cuma pakai celana dalam itu sangat berlebihan. 2. Tidak ada saksi mata dari murid maupun pengikut Yesus satu orang pun pada saat Yesus disalib. Artinya, itu cuma dugaan dari para murid dan pengikut Yesus saja. 3. Yohanes 7 ayat 34, Yesus berkata bahwa para penangkapnya tidak akan bisa menemukannya. Jadi, dia tidak bisa ditemukan untuk disalibkan. 4. Yesus membuktikan kepada murid-murid bahwa dirinya tidak disalib, dengan menunjukkan bahwa tidak ada bekas paku pada tangan dan kakinya, juga tidak ada bekas tikaman di tombak saat dia disalib.
Demikianlah klaim atau pernyataan yang diberikan kepada kami. Izinkan kami menjawabnya menurut kitab suci. Baiklah, pertama-tama yang harus kita ketahui, ini bukanlah gambar Yesus Kristus, Sang Mesias yang sebenarnya. Pada kenyataannya, tidak ada dari antara kita yang hidup di zaman ini yang mengetahui wujud dari Yesus Kristus yang sebenarnya. Jadi, penyembahan kepada gambar, bahkan patung ini, tidak bisa disamakan dengan penyembahan kepada Yesus Kristus. Gambar-gambar yang disajikan dalam video channel kami hanyalah ilustrasi tentang Yesus Kristus, tetapi bukanlah gambar dari Yesus Kristus sendiri. Tetapi, benarkah gambar-gambar tersebut atau ilustrasi tentang apa yang terjadi kepada Yesus di masa yang silam tersebut, di mana dia disalibkan, adalah hal yang berlebihan dan mengada-ada sesuai dengan pernyataan yang ada dalam pertanyaan kepada kami? Mari kita dengarkan apa yang kitab suci katakan. Di dalam keseluruhan kitab Injil, kita bisa mengetahui bahwa mayoritas para pemimpin orang Israel membenci Yesus dan selalu berniat untuk membunuhnya. Akhirnya didapatilah waktu yang tepat, yaitu saat tengah malam, di mana salah seorang murid Yesus bernama Yudas mengkhianatinya dengan cara memberitahukan kepada para pemimpin agama tersebut di mana Yesus berada, untuk kemudian ditangkap diam-diam dan diadili secara sepihak. Malam itu, Yudas menggiring beberapa pasukan pengawal Ka'bah untuk menangkap gurunya, Yesus. Yesus pada akhirnya berhasil ditangkap dan hampir semua muridnya melarikan diri. Ya, hampir semua. Tidak semuanya. Kitab Injil mencatat bahwa Petrus dan Yohanes mengikuti Yesus sampai ke tempat di mana Yesus diadili oleh para pemimpin agama tersebut. Injil Yohanes 18 ayat 12 sampai 16. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Ayat yang sering dikutip untuk menunjukkan bahwa semua murid meninggalkan Yesus, sehingga sepertinya tidak ada saksi mata, adalah Injil Markus 14 ayat 50 atau Injil Matius 26 ayat 56. Injil Markus 14 ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Injil Matius 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Tidak heran kami ditanyakan hal yang sama, karena beberapa kaum cendekiawan Muslim mencoba meyakinkan banyak orang dengan mengutip ayat-ayat yang sama. They had heard from hearsay, people talking, that now he's dead and buried for 3 days. All the knowledge is from hearsay, people talking, because Mark chapter 14 verse 50, he tells us that at the most critical juncture in the life of Jesus, all his disciples forsook him and fled. All.
So I'm asking, does all mean all in your language, you Englishman? He said yes. So they were not there. All the knowledge from what they heard. Sayangnya, ayat berikutnya tidak dibacakan oleh mereka, yaitu ayat 54 dari kitab Markus 14. Ada tertulis, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Dan juga ayat 57 dan 58 dari pasal Matius 26. Ada tertulis, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Jadi jelas, sementara banyak murid lainnya yang melarikan diri pada saat Yesus ditangkap, dua muridnya yaitu Petrus dan Yohanes mengikutinya secara diam-diam. Yohanes pada akhirnya bisa masuk ke halaman istana imam besar bersama-sama dengan Yesus, dan akhirnya bisa mengajak Petrus yang mengikuti dari jauh untuk diizinkan masuk juga ke dalam halaman istana. Tetapi kemudian Petrus dicurigai oleh beberapa orang di sekitarnya sebagai pengikut Yesus. Saat ia ditanyakan apakah ia adalah benar pengikut Yesus, ia menyangkalnya. Petrus kemudian merasa sangat menyesal oleh karenanya, dan akhirnya meninggalkan tempat pengadilan tersebut seperti yang tertulis dalam Injil Matius 26 ayat 69 sampai 75. Ada tertulis, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Hal yang sama juga diceritakan dalam Injil Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Jadi jelas, Petrus mengikuti Yesus, tetapi kemudian meninggalkannya sambil menangis terseduh-seduh karena dia merasa bersalah telah menyangkal Yesus 3 kali. Bagaimana dengan Yohanes? Dalam kitab Injil, dengan jelas tertulis bahwa Yohanes terus mengikuti Yesus sejak ia diadili. Bahkan menjadi saksi hidup akan kematian Yesus bersama-sama dengan beberapa murid perempuan Yesus yang lainnya. Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Ada tertulis, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Hal yang sama juga diceritakan dalam Injil Lukas 23 ayat 46 sampai 49.
juga dalam Injil Matius 27 ayat 55 dan 56, juga Injil Markus 15 ayat 37 sampai 41. Dari ayat-ayat tersebut kita dapati beberapa pengikut Yesus yang menyaksikan kematiannya. Di antaranya ialah ibu Yesus sendiri, Maria, dan saudari perempuannya, Maria istri Klopas, ibu Yakobus dan Yusuf, ibu anak-anak Zebedeus, Salome, Maria Magdalena, dan banyak perempuan lain. Dan mereka semua ini adalah perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dan melayaninya sejak di Galilea. Dan pastinya, salah seorang saksi kematian Yesus adalah Yohanes, murid langsung dari Yesus sendiri. Jadi, pernyataan bahwa tidak ada dari murid Yesus yang menyaksikan kematian Yesus secara langsung adalah kesalahan besar. Pada kenyataannya, Yesus mati disaksikan banyak orang dan bahkan dikuburkan langsung oleh beberapa orang yang percaya kepadanya. Injil Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Ada tertulis, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Hal serupa juga tercatat dalam Injil Markus 15 ayat 42 sampai 47. Dari ayat-ayat tersebut, kitab suci jelas mencatat bahwa Yusuf orang Arimatea, Nikodemus, Maria Magdalena, dan Maria ibu Yoses, mereka inilah yang menguburkan Yesus, dan mereka semua adalah pengikut Yesus, saksi mata yang melihat langsung kematian dan bahkan menguburkan Yesus. Sampai di situ saja? Tidak. Bahkan pada saat hari kebangkitannya, malaikat pun menyaksikan bahwa Yesus yang sebelumnya mati, kembali ditekankan bahwa Yesus yang telah mati dibunuh sudah bangkit dari antara orang mati. Injil Matius 28 ayat 1 sampai 8. Ada tertulis, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu."
Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Hal serupa tercatat dalam Injil Markus 16 ayat 5-8 dan juga Injil Lukas 24 ayat 1-9. Perhatikan, bukan hanya para murid dan ibu Yesus saja yang menyaksikan kematian Yesus, tetapi bahkan malaikat pun menyaksikan bahwa Yesus telah mati namun sudah bangkit dari kematiannya. Dan kembali, sebagai tambahan, Yesus tidak memerlukan kesaksian dari manusia biasa untuk menyatakan siapa dirinya. Tetapi supaya Anda percaya bahwa benar Yesus telah mati, silakan Anda buka Quran surah 3 ayat 55. Dalam ayat ini, Quran selaras dengan ajaran kitab suci dengan mengatakan bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Dan orang-orang yang mengikuti Isa atau Yesus ada di atas orang-orang yang kafir. Terjemahan sesungguhnya dari kata mutawafika adalah aku akan mewafatkan engkau atau membuat engkau mati. Tetapi terjemahan Al-Quran menginterpretasikannya, aku mengambilmu. Silakan Anda buka juga Quran surah 5 ayat 117 sebagai perbandingan. Anda bisa mendapatkan kata tawafaitani dalam ayat tersebut yang diterjemahkan mengangkatku ke langit. Dalam kedua ayat ini, kata mutawafika dan tawafaitani berasal dari akar kata wafaya yang disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran yang digunakan entah dalam konteks kematian maupun pelunasan atau penggenapan janji. Perhatikan keterangan yang didapatkan dalam website resmi corpus.quran.com. Akar kata ini sebanyak 66 kali didapatkan dalam Al-Quran. Dan sebagai kata kerja, kata ini memiliki dua arti yang di atas. Tetapi uniknya, dalam Quran surah 3 ayat 55, kata tersebut diterjemahkan berbeda. Tetapi kita bersyukur karena Al-Quran Indonesia dengan jujur menampilkan arti sebenarnya dari kata tersebut. Artinya apa? Akan mewafatkan kamu. Hal ini dikonfirmasi oleh Ustadz Abu Didat Syihab dalam penggalan video berikut ini. Dikutip dalam surat Al-Imran ayat ke-55. Nah, tentunya kita ingin mendudukkan berkaitan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Imran ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah." Nah, ayat ini menegaskan, ingatlah ketika Allah berfirman, "Hei Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan akan mengangkatmu kepadaku dan akan mensucikan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang kafir, orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat." Nah, ayat ini Allah memberitahukan kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa Allah akan mewafatkan Nabi Isa. Nah, artinya akan mewafatkan di sini bahwa bukan Nabi Isa ini wafat dalam artian mati di tiang salib, tetapi menginformasikan berkaitan upaya-upaya yang ingin membunuh kepada Isa Al-Masih ini oleh Allah
diselamatkan sehingga Allah menyelamatkan Isa dari usaha-usaha pembunuhan ini. Walaupun kemudian Ustadz Abu Didat Syihab memberikan interpretasinya sendiri, tetapi beliau mengakui bahwa terjemahan asli dari kata mutawafika adalah mewafatkan. Begitu pula dengan Syekh Imran Hussein, yang walaupun memiliki interpretasi sendiri kepada makna keseluruhannya, tetapi beliau dengan tegas menguatkan hal tersebut, bahwa mutawafika berarti mewafatkan atau mengambil nyawa, bukan sekedar mengambil. Perhatikan. Twice in the Quran Allah says, in Surah Ali Imran, He says, Ya Isa, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya Isa, O Jesus, inni mutawaffika, I am going to take your soul. I am going to take your soul. That is the meaning of the word wafat, because Allah explains it in Surah Zumar, which we did yesterday. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, that wafat takes place at the time of maut. This is the explanation from the Quran. Why would you not submit to the Quran? What's wrong with you? Wafat takes place at the time of maut, meaning Allah takes the soul, not take the wallet or take the hairbrush. Allah takes the soul, wafat. But those who are guilty of a fraudulent and a false explanation of the Quran, in order to support their own theories, they don't translate it and explain it. Allah took this. So, no. They say Allah took him. You'll pay a price on Judgment Day for what you have done to the Quran. You'll pay a price because you're not faithful to the Quran. Wafat is not take. Wafat is take the soul. Here it is in the Quran. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. At the moment and the time of death, Allah takes the soul. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. It is so plain and clear. Jelas bukan? Dalam hal ini, arti literal dari kata tersebut adalah tepat, seperti apa yang dikatakan dalam kitab Injil. Karena Yesus benar-benar wafat atau mati pada waktu dia hidup di dunia ini menurut kitab suci.